teknologi. Aplikasi teknologi adalah jembatan antara inovasi teknologi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia serta berbagai sektor industri. Ia merupakan manifestasi nyata dari bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup. Mengapa aplikasi teknologi itu penting? Karena yang pertama dapat memudahkan akses informasi dan pengetahuan. Internet dan aplikasi memungkinkan akses cepat dan mudah ke berbagai informasi dari seluruh dunia. Kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. E-commerce dan platform digital membuka pasar baru dan menciptakan peluang usaha. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah komunikasi seperti aplikasi pesan instan, media sosial, konferensi video yang menghubungkan orang di seluruh dunia secara real time. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Seperti aplikasi kesehatan dapat membantu memantau kondisi fisik, memberikan konsultasi jarak jauh, dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Evolusi aplikasi teknologi. Evolusi aplikasi teknologi ini adalah perjalanan yang dinamis dan berkelanjutan dari aplikasi mainframe yang terbatas hingga aplikasi seluler cerdas dan terhubung. Saat ini kita telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Memahami evolusi ini membantu kita mengapresiasi betapa jauhnya kita telah melangkah dan memberikan wawasan tentang potensi masa depan aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi di bidang komunikasi. Di era digital yang serba cepat ini, teknologi telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan kita, tak terkecuali cara kita berkomunikasi. Dahulu, komunikasi jarak jauh memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Namun berkat inovasi teknologi, kini kita dapat terhubung dengan individu di belahan dunia lain dalam hitungan detik, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, bahkan seringkali gratis. Aplikasi teknologi di bidang komunikasi meliputi berbagai layanan dan perangkat, seperti email, video call, media sosial, dan internet. Teknologi aplikasi di bidang pendidikan. Aplikasi teknologi di bidang pendidikan ini merujuk pada pemanfaatan berbagai alat, sistem, dan sumber daya digital untuk meningkatkan dan mentransformasi proses belajar dan mengajar. Tujuan utama dari aplikasi teknologi di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa, serta meningkatkan efisiensi pengolahan pendidikan, memudahkan administrasi, penilaian, dan komunikasi antara pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua.
serta memperluas akses ke pendidikan, menjangkau siswa di lokasi geografis yang berbeda, dan menyediakan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Teknologi aplikasi di bidang informasi. Teknologi aplikasi informasi merujuk pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi dan sistem manajemen data untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam format yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan lainnya. Aplikasi teknologi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan mengalami transformasi yang signifikan berkat pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi aplikasi di bidang kesehatan tidak hanya mengubah cara dokter mendiagnosis dan mengobati penyakit, tetapi juga memperdayakan pasien untuk lebih aktif dalam mengelola kesehatan mereka. Dari rekam medis elektronik hingga aplikasi pemantauan kesehatan pribadi, inovasi teknologi menjanjikan layanan kesehatan yang lebih efisien, personal, terjangkau, dan mudah diakses. Contohnya rekam medis elektronik, yaitu digitalisasi catatan kesehatan pasien, menggantikan berkas kertas tradisional. Manfaatnya, akses data lebih cepat dan aman, koordinasi antar tenaga medis lebih baik, mengurangi risiko kesalahan penulisan, analisis data untuk peningkatan kualitas layanan. Yang kedua itu seperti aplikasi mobile kesehatan, yaitu aplikasi seluler yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Manfaatnya sebagai pengingat minum obat, pelacak aktivitas fisik dan tidur, informasi kesehatan, konsultasi ringan, dukungan kesehatan mental. Lalu yang ketiga, teknologi cetak 3D dalam kesehatan, yaitu penggunaan printer 3D untuk membuat implan, protetik, model organ, dan bahkan obat-obatan. Manfaatnya itu implan dan prostetik yang lebih personal, model organ untuk perencanaan operasi, pembuatan obat yang disesuaikan dosisnya. Aplikasi teknologi di bidang transportasi. Sektor transportasi terus mengalami evolusi pesat berkat kemajuan teknologi aplikasi. Dari sistem navigasi yang canggih hingga kendaraan otonom, teknologi mengubah cara kita bergerak, mengirim barang, dan mengelola infrastruktur transportasi. Teknologi aplikasi di bidang transportasi merujuk pada pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, keberlanjutan, dan pengelolaan sistem transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Contohnya seperti navigasi dan pemetaan cerdas, seperti aplikasi
Google Maps atau Apple Maps yang tidak cuma nunjukin jalan tapi juga ngasih info real time soal lalu lintas, rute alternatif tercepat, bahkan perkiraan waktu tiba yang akurat. Lalu ada aplikasi pemesanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain yang menghubungkan kita dengan pengemudi motor, mobil, bahkan truk. Fiturnya macam-macam, mulai dari pembayaran digital sampai pilihan layanan sesuai kebutuhan. Teknologi di bidang keuangan. Sektor keuangan mengalami revolusi digital yang mengubah lanskap tradisional perbankan, investasi, pembayaran, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Aplikasi teknologi digital di bidang keuangan atau yang sering disebut dengan financial technology menghadirkan inovasi yang meningkatkan efisiensi, kenyamanan, aksesibilitas, dan personalisasi layanan keuangan bagi individu, bisnis, dan institusi. Contohnya seperti pembayaran digital dan dompet elektronik atau e-wallet, aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, atau Link saja bikin transaksi jadi super praktis, tinggal scan QR kode atau transfer antar akun. Lalu ada perbankan digital. Bank-bank sekarang juga berlomba-lomba mengimbangkan layanan digital mereka, mulai dari mobile banking yang memungkinkan kita transaksi lewat smartphone, sampai bank digital yang fully online tanpa kantor cabang fisik. Proses buka rekening, transfer, bayar tagihan, sampai investasi bisa dilakukan dari mana saja. Lalu seperti investasi online, dulu investasi terkesan ribet dan butuh modal besar. Sekarang dengan adanya aplikasi investasi online, siapa saja bisa memulai investasi dengan modal yang kecil. Lalu ada asuransi online. Industri asuransi juga nggak mau ketinggalan. Sekarang kita bisa beli polis asuransi, klaim, bahkan konsultasi secara online. Prosesnya jadi lebih transparan, cepat, dan mudah diakses. Hiburan dan gaya hidup. Era digital telah membawa perubahan revolusioner dalam cara kita menikmati hiburan dan menjalani gaya hidup. Aplikasi digital hadir sebagai jendela menuju dunia konten yang tak terbatas, alat untuk mengekspresikan diri, dan asisten pribadi untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dari streaming film hingga pelacak kebugaran, teknologi digital telah memperkaya pengalaman dan memberikan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Aplikasi teknologi di bidang bisnis. Di era digital yang kompetitif ini, aplikasi digital bukan lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendasar bagi bisnis dari berbagai skala. Penerapan teknologi digital telah mentransformasi cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan. Aplikasi digital menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Teknologi aplikasi di bidang pertanian.
Sektor pertanian yang dulunya sangat bergantung pada metode tradisional kini mengalami transformasi signifikan berkat kemajuan teknologi digital. Aplikasi digital di bidang pertanian menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, berkelanjutan, dan ketahanan pangan. Dari sensor di lahan hingga analisis data satelit, teknologi digital memberdayakan petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mengelola pertanian dengan cara yang lebih cerdas. Aplikasi teknologi di bidang keamanan dan pengawasan. Teknologi digital telah menjadi katalisator yang kuat bagi inovasi dan ekspresi di bidang seni dan kreativitas. Aplikasi digital memberdayakan para seniman dan kreator dengan alat dan platform yang tak terbatas untuk mewujudkan visi mereka dan berinteraksi dengan audiens secara baru. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan lahirnya bentuk-bentuk seni dan kreativitas yang semakin menakjubkan dan mendobrak batasan konvensional. Penting bagi para seniman dan kreator untuk terus bereksplorasi, beradaptasi, dan memanfaatkan potensi teknologi digital sambil tetap mempertahankan esensi dan makna dalam karya mereka. Dampak sosial aplikasi teknologi. Dampak positifnya yaitu pertama, mempermudah komunikasi dan konektivitas. Yang kedua, memperluas jaringan sosial. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Dan yang keempat, menciptakan peluang ekonomi dan kewirausahaan. Dampak sosial aplikasi teknologi. Dampak negatifnya itu yang pertama, potensi isolasi sosial dan kurangnya interaksi tatap muka. Yang kedua, ketergantungan dan kecanduan. Yang ketiga, menurunnya kualitas komunikasi. Keempat, penyebaran informasi palsu. Dan yang kelima, masalah privasi dan keamanan data. Dampak ekonomi aplikasi teknologi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pertumbuhan sektor ekonomi digital. Ketiga, penciptaan lapangan kerja baru. Keempat, inovasi produk dan layanan baru. Dan kelima, pengurangan biaya operasional. Dampak ekonomi aplikasi teknologi. Dampak negatif yaitu yang pertama, pengangguran akibat otomatisasi. Kedua, ketimpangan digital. Ketiga, dominasi ekonomi oleh perusahaan teknologi besar. Dan keempat, persaingan yang lebih ketat, lalu ketergantungan ekonomi pada sistem digital. Dampak pendidikan aplikasi teknologi. Dampak positifnya yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas belajar. Dua, peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa. Ketiga, efisiensi dan efektivitas guru. Dan yang keempat, peningkatan akses ke pendidikan berkualitas. Dampak pendidikan aplikasi teknologi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menurunnya komunikasi langsung dan menurunnya kemampuan menulis tangan, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dampak kesehatan aplikasi teknologi.
Dampak fisik yang pertama gangguan penglihatan, kedua masalah postur tubuh, ketiga gangguan tidur, keempat kurangnya aktivitas fisik, dan yang kelima masalah pendengaran. Kesehatan aplikasi teknologi. Dampak mental dan emosional yang pertama yaitu kecanduan teknologi, yang kedua penurunan kemampuan sosial, ketiga gangguan perhatian dan konsentrasi, keempat gangguan citra diri, dan yang kelima cyberbullying. Dampak lingkungan aplikasi teknologi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, efisiensi sumber daya. Yang kedua, pengelolaan transportasi yang lebih efisien. Ketiga, pemantauan hutan dan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, pengurangan penggunaan kertas dan sumber daya fisik. Dampak lingkungan aplikasi teknologi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, konsumsi energi yang tinggi di seluruh siklus hidup perangkat dan infrastruktur. Yang kedua, generasi limbah elektronik dalam jumlah besar yang sulit didaur ulang dengan aman. Ketiga, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan. Dan yang keempat, potensi polusi tanah dan air akibat limbah elektronik yang tidak terkelola. Tren dan inovasi dalam aplikasi teknologi. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan AI yang semakin cerdas dan generatif. Kecerdasan buatan AI saat ini mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam ranah model generatif. Jika sebelumnya AI lebih berfokus pada analisis dan klasifikasi data berdasarkan pola yang ada, kini AI generatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten baru yang orisinal. Yang kedua, pengalaman imersif dengan AR dan VR yang lebih terintegrasi. Pengalaman imersif melalui teknologi AR dan VR kini menuju tingkat integrasi yang lebih mendalam, melampaui batas aplikasi yang berdiri sendiri. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih mulus, intuitif, dan kontekstual bagi pengguna dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, Internet of Things yang lebih terhubung dan cerdas. Internet of Things memang sedang bertransformasi menuju tingkat konektivitas dan kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Bukan lagi sekedar perangkat yang terhubung ke internet, tapi ekosistem yang saling berinteraksi secara cerdas untuk memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang keempat, fokus pada keamanan dan privasi yang lebih kuat. Seiring dengan kemajuan teknologi seperti AI, AR, atau VR, fokus pada keamanan dan privasi lebih kuat menjadi semakin krusial dan tidak terhindarkan. Peningkatan kemampuan dan konektivitas membawa risiko baru yang perlu diatasi dengan solusi yang inovatif dan komprehensif. Yang kelima, pengembangan aplikasi no-code atau low-code yang semakin matang. Pengembangan aplikasi dengan platform no-code dan low-code memang sedang mengalami kematangan yang signifikan dan menjadi tren yang semakin kuat dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Dulu mungkin dianggap sebagai solusi sederhana untuk proyek kecil, kini platform-platform ini menawarkan kapabilitas yang jauh lebih mumpuni dan fleksibel. Pengembangan aplikasi teknologi. Yang pertama yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan.
Perencanaan dan analisis kebutuhan adalah fondasi krusial dalam setiap proyek pengembangan teknologi, baik itu pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, atau inovasi produk. Tanpa pemahaman yang mendalam dan struktur mengenai apa yang dibutuhkan dan mengapa, proyek beresiko tinggi mengalami kegagalan baik dari segi fungsionalitas, biaya, maupun waktu. Yang kedua, desain. Desain adalah proses kreatif dan strategis yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang efektif, estetis, dan fungsional. Dalam konteks teknologi dan inovasi yang kita bahas, desain memegang peranan sentral dalam menerjemahkan ide dan kebutuhan menjadi produk, layanan, dan pengalaman yang berharga bagi pengguna. Ketiga, pengembangan. Mengenai pengembangan dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, pengembangan atau yang sering disebut juga dengan coding atau pemrograman adalah proses menerjemahkan ide, kebutuhan, dan desain menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalani oleh komputer atau sistem digital. Yang keempat, pengujian. Mengenai pengujian dalam konteks pengembangan teknologi, pengujian adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kualitas dan fungsionalitas suatu perangkat lunak, sistem, atau produk teknologi. Yang kelima, peluncuran. Peluncuran adalah proses penting dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan inovasi teknologi, di mana aplikasi sistem atau produk yang telah dikembangkan dan diuji siap untuk digunakan oleh pengguna akhir atau diintegrasikan ke dalam lingkungan produksi. Peluncuran yang sukses memastikan bahwa solusi teknologi dapat memberikan nilai dan manfaat yang diharapkan. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Setelah sebuah aplikasi, sistem, atau produk teknologi berhasil diluncurkan, siklus hidupnya belum berakhir. Tahap pemeliharaan dan pembaruan adalah fase berkelanjutan yang krusial untuk memastikan kinerja optimal, keamanan, relevansi, dan keberlanjutan solusi teknologi tersebut. Tantangan dan pertimbangan etis dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi teknologi. Yang pertama yaitu keamanan data dan privasi pengguna. Kedua, bias algoritma dalam aplikasi AI. Ketiga, kesenjangan digital dan aksesibilitas. Keempat, dampak sosial dan psikologis penggunaan aplikasi. Dan yang kelima, regulasi dan tata kelola aplikasi teknologi. Kesimpulan dalam materi ini yaitu aplikasi teknologi adalah pedang bermata dua. Potensinya untuk kebaikan sangat besar, namun risiko dan dampak negatifnya juga nyata. Kunci untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian terletak pada penggunaan yang bijak, bertanggung jawab, dan terukur. Pendidikan tentang literasi digital, kesadaran akan dampak kesehatan dan lingkungan, serta regulasi yang tepat akan menjadi krusial dalam menavigasi masa depan yang semakin didominasi oleh teknologi. Inovasi yang berkelanjutan dan berfokus pada etika juga menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan aplikasi teknologi membawa manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dan planet ini.